Nah, keputus toh. baik. Maaf terjadi gangguan ya teman-teman, karena tadi belum di-record. Nah, tadi kan kita sudah melihat itu teman-teman dari pandangan gereja, kejadian, dan juga perjanjian baru. Nah, sekarang tadi kan Fatur juga sudah menawarkan bagaimana hasil survei dari milenial, yaitu tentang bagaimana kesetaraan gender sekarang. Yang ternyata mereka masih menjawab, sebagian besar tuh menjawab belum setara seperti itu. Lalu menurut teman-teman tuh bagaimana? Nah, pada kesempatan ini Fatur tuh ingin mengajak teman-teman untuk menceritakan pengalaman pribadi masing-masing. Bagaimana pengalaman teman-teman itu dalam menanggapi permasalahan-permasalahan ini, misalnya yang perempuan apakah pernah mengalami diskriminasi atau yang laki-laki justru malah didiskriminasi oleh pihak perempuan atau disudutkan seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, apakah teman-teman itu bangga dan bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki, diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki? Apa yang membuat teman-teman itu bangga? Apa yang membuat teman-teman itu bersyukur? Sehingga nantinya memang diharapkan seperti gereja sendiri menganjurkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama dan diciptakan untuk saling menolong seperti itu. Baik, maka sekarang Fatur memberi kesempatan kepada teman-teman untuk untuk bersharing tentang pengalamannya apa saja yang sudah dialami berkaitan dengan tema ini tentang laki-laki dan perempuan. Atau setelah nanti sharing kita juga boleh bertanya kepada Frater apakah ada pertanyaan seputar kesetaraan gender yang ingin ditanyakan kepada Frater entah dalam gereja ataupun dalam dunia milenial sekarang seperti itu. Nah, yang ingin menjawab silakan Frater beri kesempatan, bisa raise hand, nanti Frater spotlight. Oh, ada satu itu. Baik. Silakan Andre. Iya. Oke, ya terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Frater dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Salam. Ya, di tema kali ini laki-laki dan perempuan di mata Tuhan. Saya juga men-sharingkan pengalaman pribadi saya waktu saya di seminari Mertoyudan itu sama dengan tema yang seperti ini tentang laki-laki dan perempuan. Tapi saya punya pengalaman dulu waktu punya teman cewek. Nah, teman cewek itu cuman saya nganggapnya tuh sebagai sahabat. Nganggap sebagai sahabat, tapi jangan kalau lihat dari dari fisiknya itu ya cuman biasa-biasa saja bagi saya. Tapi kadang ya izin lah, malu gitu. Jadi nganggapnya ya setara, sahabat gitu. Jadi menurut saya itu memang sih kalau saya diciptakan Tuhan dan perempuan pun juga diciptakan Tuhan, laki-laki pun juga diciptakan Tuhan. Jadi waktu pas saya di Mertoyudan itu, seminari Mertoyudan, itu pengalaman pembelajaran saya itu waktu itu juga bingung waktu itu sempat mau tanya ke pembimbingnya atau ke romonya gitu, tapi bingung mau menjelaskannya bagaimana gitu. Jadi juga halnya sama seperti dalam kitab Kejadian mengenai Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan, dan juga pada zaman Yesus itu sama juga diceritakan. Waktu Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saya pemahamannya di situ waktu saya rekoleksi di Seminari Mertoyudan. Itu gambarannya memang kalau menurut saya itu perempuan itu memang kadang gampang diremehkan lah oleh orang lain gitu. Sama
sama juga kayak pengalaman pribadi saya. Kalau ketika saya dengan teman saya itu kadang kalau sesama lain pernah diremehkan, pernah dilecehkan seperti itu. Jadi saya juga balas ke teman saya, teman waktu zaman saya masih SMP SMA itu balas ngomong gitu. Ngapain melecehkan. Memang kita sama, memang kita diciptakan Tuhan, tapi kita kan manusia kan punya kelemahan dan kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi memang kalau manusia dipandang Tuhan itu sempurna, tapi kita lihat dari kekurangannya di mana seperti itu. Dan juga ketika saya mendapat kesimpulan waktu saya mengikuti rekoleksi di Seminari Mertayudan itu memang manusia entah laki-laki maupun perempuan itu diciptakan bukan hanya sekedar wah kamu cantik terus dia jawab kamu ganteng gitu ya, maksudnya bukan seperti itu. Jadi memang tidak sempurna, kita memang manusia tidak sempurna, tapi kadang kita melihat situasi kita melihat kondisi kita gimana gitu, sebagai manusia seperti itu saja. Terima kasih Andre atas sharingnya, atas pengalamannya bagaimana memandang laki-laki dan perempuan. Nah, saya ingin bertanya nih pada yang perempuan-perempuan ada di sini, pernahkah mengalami kayak apa ya namanya, direndahkan oleh pihak laki-laki di sekolah misalnya kan, mesti di sekolah kan nggak cuma cewek semua, mesti ada cowok-cowoknya. Nah, itu apakah pernah direndahkan atau didiskriminasi, terus tidak diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin atau apa gitu, biasanya kan kayak gitu terjadi. Apakah ada yang ingin men-sharingkan pengalamannya? Yang cewek-cewek ini? Siapa? Ada yang mau men-sharingkan pengalamannya? Entah sewaktu di SD atau di SMP, SMA, atau bahkan di bangku kuliah. Stephen ini mau cerita ini. Kayaknya udah siap ya? Enggak, ada. Malah diskriminasi, cowok. Cowok didiskriminasi ya malah. Aduh. Mana yang cewek nih suaranya? Francisca, mau cerita nggak? Francisca, terus apa lagi? Astuti, Scholastica Febri, siapa nih mau cerita? Desi, Vicky itu siapa tuh coba ya? Agnesia, Luciana, siapa yang mau cerita? Tadi aja tuh. Ditunjuk aja, brother. Ditunjuk aja. Siapa yang mau ditunjuk? Saya mau nunjuk siapa ya? Spotlight pada. Ini aja deh kayaknya. Ya. Cara, silakan Astuti. Halo, brother. Boleh bersharing gimana pengalamannya sebagai seorang perempuan? Astuti asalnya dari mana ya? NTT tadi ya? Dari Toraja, Kak. Dari mana? Toraja. Toraja. Nah, dari Toraja. Nah, gimana pengalaman sebagai wanita Toraja ini diberlakukan di sana? Apakah pengalaman didiskriminasi atau justru sangat dihargai seperti itu? Mungkin bisa bersharing. Kalau yang saya lihat sih, brother, kalau di Toraja ada yang menghargai, ada juga yang tidak. Sebagian itu misalnya kalau ada organisasi, sebagian itu menyetarakan antara perempuan dengan laki-laki, namun ada juga yang menganggap kalau perempuan itu tidak bisa. Iya, benar-benar.
Jadi memang ada dua kubu ya. Iya. Ada yang masih menganggap tidak setara, ada yang sudah menganggap bahwa sama seperti itu. Oke. Lalu dari pengalaman Astuti sendiri gimana ketika dulu di sekolah? Apakah pernah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pihak laki-laki gitu? Enggak ya, kayaknya cowoknya di sana baik-baik ya. Ya Kak, iya Frater. Kalau mendapat Cowok idaman semua kayaknya di sana ya. bukan idaman sih, tapi kalau ada yang ini, kalau laki-laki yang merendahkan perempuan, saya itu lawan Frater. Oh, mantap. Bagus itu. Bagus, perjuangkan Ya, hak perempuan. itu emang harus dilakuin sih kalau punya kalian ditindas yang cewek-cewek ini harus berani ngelawan. Nanti kalau dilawan paling cowoknya juga nggak berani, mungkin. Oke, terima kasih Astuti atas sharingnya. Siapa ini? Laki-laki Toraja itu dingin sama kayak cuaca. Roman. Cuacanya dingin, siapa ini? Coba suruh sharing Roman Rian Roman. Alex mana nih? secara langsung. Coba Ini ya. dulu yang ini. Coba Roman bisa sharing gimana maksudnya dingin gitu. Cuaca ya. Nggak bisa karena dia di Oh, iya. Roman lagi di mobil Oh, oke. Lagi di mobil. Dalam perjalanan ya ini. Perjalanan. Luar biasa loh dalam perjalanan ikut. Nah, kalau emang nggak ada yang mau sharing lagi, kira-kira ada nggak sih pertanyaan dari teman-teman? Mungkin bisa Frater tanggapi atau kita bisa berdiskusi bersama. Keresahan apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh teman-teman berkait dengan kesetaraan gender ini di Indonesia ataupun di gereja sendiri? Apakah sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu, misalnya kok kenapa sih ini kayak gini, laki-laki diginiin, di gereja perempuan enggak gitu, atau di negara juga seperti itu. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal atau yang pernah sering ditanyakan teman-teman kalian, teman-teman yang berbeda agama mungkin tanya kepada kalian? Saya Frater. Ada yang ingin bertanya? Masih ada satu. Apakah ada yang resen ini? Nggak ada ya? Oh, Bang Andreas lagi. Gimana? Bang Andreas lagi. Nggak dengar. Kurang dengar apa? Andreas Lang itu resen. Oh, Andreas mau tanya. Steven mau sharing ini kayaknya. Bukan. Enggak kan soalnya sih. Aduh. Steven mau sharing nih. Steven ceweknya banyak ini. Enggak yo. Koleksi ya? Koleksi kayak perangko ya. Koleksi. Romo Eko Wahyu SC. Nggak ada yang mau tanya ini? Sepi-sepi Serius aja. banget, nggak ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, pertanyaan umum berarti. Apa, Frater? Ya dari mereka. Suruh tanya pertanyaan umum. Ya udah pertanyaan umum apa deh? Mau tanya apa? Kayaknya lagi pada susah sinyal ya ini ya. Kayak filmnya Ernest. Iya, susah sinyal. Apa jangan-jangan ini ikut takbiran? Lagi buka mungkin ya, Frater ya. Marhaban tiba. Francisca ini siapa dari mana ya? Kok? Kita spotlight dulu satu-satu ya. Hai. Francisca Anggun.
Francisca. Kima Anggun nggak sih? Halo Francisca. Iya. Dari mana? Palembang. Palembang nggak sih? Francisca Melania Anggun dari mana? Ya macet ya. Kita yang macet kayak. Kita yang macet ya? Waduh. Buat kalian? Enggak. Nggak macet. Oh, Ini nih, ada baru masuk nih. oke. Teret. Siapa ini? Salam kenal Ovedi. Ini halo Ovedi, dari mana asalnya? Selamat malam, brother. Saya dari Sumatera. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, ini Frater ya? Frater ya? Ya, brother. Asik. Nah, teman-teman, kita kedatangan Frater. Nah, Frater bisa perkenalan diri Frater ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa tahu. Ya. Oke, terima kasih, brother. Saya Frater dari Kuskupan Sibolga. Sekarang tinggal di Pematang Siantar, tingkat 2. Tingkat 1 mau masuk tingkat 2 sekarang. Oke. Salam kenal Frater. Jadi salam kenal. Oke, brother. Berarti teman angkatannya siapa ya? Yang dari Palembang. Yang dari Palembang siapa? Oh, kalau dari Palembang saya seangkatan dengan Frater Bayu, Oh, Tinon ya? Tinon Bayu. Tinon Bayu. Bayu Tinon. Oh, ya. Salam ya. Dari kami untuk Frater Tinon. Oke, brother, aman. Aman. Asik Frater. Dulu seminari dari mana ya, Frater ya? Oh iya, saya seminari menengahnya di Sibolga, seminari Santo Petrus Tolang. Oh. Dulu kita nggak sempat ketemu waktu Jambore, udah ada belum ya? Belum. Oh, saya nggak domus, tapi KPA. Oh, KPA. Masuk dari lulus SMA ya berarti? Dari lulusan SMA dari luar, baru masuk seminari. Oh, sebentar. Siapa yang resen ini? Bentar. Mau tanya ke Frater ini ya? Frater Ovedi. Santo itu. Ini ya. Ya, silakan. Nggak bisa di-ingat. Silakan Santo, bisa apa yang mau ditanyakan? Atau Karena ini sharing. nggak bisa di spotlight karena ditutup videonya ya. Santo. Halo Santo. Santo ini dari keuskupan mana ya? Sintang kayaknya. Tadi tulisannya kalau nggak salah baca ya, Frater. Oh ya. Mana kayak nama formator kita ya, Romo Santo. Ini jaringannya mungkin ya. Santo bisa mendengar kami? Passwordnya? Passwordnya, siap-siap, siapkan password, ada hadiah Ya. besar 5 juta dipotong pajak. Pajaknya 4.900.000. Pajaknya 4.900.000. Sekian. Kok nggak jadi tanya? Oke, Santo nggak jadi tanya, ada yang tanya lagi. Galeri. Mana lagi nih? Mana yang di spotlight lagi ya? Ini Anggun tadi macet ini mau ngomong nggak? Coba ya, ini. Kita spotlight lagi. Ya, silakan. Silakan mau ngomong apa, Anggun? Itu saya mau tanya, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Udah di-unmute. Nama saya Francisca Melania Anggun Sumajati, biasa dipanggil Anggun. Asal saya dari Palembang, Kuskupan Agung Palembang. Palembang. Ya, tapi sekarang saya lagi menjalani studi di STP IP Malang di Malang, Oh, ambil jurusan di PPAK, Pengajaran dan Pendidikan Agama Katolik. oh mau jadi guru agama Katolik ini saya mau- pas banget. Gimana nih Bu Guru tentang laki-laki dan perempuan tema ini pasti dibahas nih. Itu masih ingat saya pasti kan? Karena saya nggak Mbak asing lagi. memberi penerangan kepada murid-murid kami. Murid-murid. Kepada kami murid-murid maksudnya. Jadi
Ya, saya mau bertanya, Frater. Perempuan dan laki-laki itu kan setara. Nah, terus kenapa dulu di gereja-gereja Katolik itu hanya laki-laki saja yang menjadi seorang misdinar? Itu, Frater. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggun pertanyaannya. Ya, Coba pertanyaan itu pertanyaan atau pernyataan? Ayo. itu pernyataan sekaligus dipertanyakan. Pernyataan yang dipertanyakan. Kenapa Frater kok kira-kira dulu itu para pelayan Romo ya itu hanya kaum laki-laki? Maksudnya tadi misdinar kan? Ya. Ya karena yang dilayani adalah laki-laki. Mungkin dulu awalnya seperti itu ya. Pemikirannya gitu ya. Yang dilayani adalah laki-laki, maka pelayannya juga harus laki-laki. Dan yang dulu kan memang tradisi patriarkal ini sangat kuat. Iya. Sangat kuat. Sehingga misdinar pun dulu hanya laki-laki. Iya, dan nggak semua laki-laki pun bisa jadi misdinar. Iya, tidak semua ada kriteria tertentu ya. Yang mungkin dilihat dari rajin ke gerejanya. Kurang tahu juga ya karena dulu gimana kriterianya ya. Tapi sekarang udah terbuka. Nah, ini salah satu keterbukaan gereja terhadap kesetaraan gender itu, Frater. Konsili Vatikan kedua ya, Frater. Iya, bukan hanya misdinar sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang itu lektor itu kan ada yang perempuan, prodiakon ada yang perempuan. Lalu apalagi, Frater? Lagi. Pemasmur perempuan. Ada yang perempuan gitu. Romo lagi ada. Nah, ini Frater untuk diskusi. Mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan serupa atau pernah menanyakan kepada Romo misalnya. Kenapa kok yang boleh jadi Romo itu hanya yang laki-laki? Nah, kalau gitu berarti gereja belum mempromosikan kesetaraan gender dong. Nah, ini coba teman-teman bisa nggak menanggapi pertanyaan ini kalau ditanya sama teman-teman yang beragama lain? Apa sih kok kalian yang jadi Romo tuh cuma laki-laki, padahal kalian di Protestan itu bisa juga yang perempuan jadi pendeta. Ya. Kenapa kalau di Katolik itu cuma Romo yang bisa jadi cuma laki-laki yang bisa jadi Romo. Padahal di Kristen yang perempuan jadi pendeta juga bisa. Ada nggak yang pernah tanya gitu? Ada pasti sih ya. Ada yang tahu jawabannya nggak? Coba Frater mau denger nih. Ibu guru Anggun. Pernah tanyakan dosennya kali? Enggak. Atau yang ini, yang calon-calon Romo ini, yang selain Frater, tahu jawabannya enggak ini? Kenapa kok yang gereja Katolik itu yang boleh jadi Romo hanya yang laki-laki? Kira-kira Frater Ovedi udah dapat pelajarannya belum ya? Tingkat 2 udah belum ya? Ya, enggak tahu kan kita. Tahu ya, beda di sana ya. Masih belum, Frater. Dalam mungkin tingkat 2 baru. Oh, ini ya. Tingkat 2 mungkin dapatnya. Mau tahu nggak jawabannya? Mau tahu jawabannya nggak? Coba Frater Henrikus dijawab. Ini kan Frater Putra. Tadi yang menawarkan jawabannya. Ini nih ada Esther nih jawab nih. Nih. Karena adanya sakramen Imam Mater. Karena ada sakramen Imam Mater, nggak ada Imawati. Boleh sih di play, lucu banget sih ini. Okay. Oh my god, ketawa. Canda Imawati. Nggak ada Imawati dong. Nggak ada Imawati ya. Soalnya kalau perempuan jadi Romo nanti pas misang lahirin berapa? Enggak, ini Frater, jawabannya yang benar apa Frater? Ini agak sedikit serius jawabannya teman-teman ya. Jadi kenapa kok kita ada di gereja Katolik itu hanya Romo hanya laki-laki yang bisa menjadi Romo? Nah, ini ada namanya teologi being sama teologi doing. Jadi kalau di Kristen itu menggunakan teologi doing sehingga mereka itu pendeta itu bisa perempuan karena memahami konsep pelayanan Yesus itu dengan doing itu. Yesus itu bisa melayani, bisa karya-karyanya itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Doing dilakukan, karya cinta kasihnya itu kita melakukan cinta kasih, memberi kasih itu dengan melakukan karya-karya
seperti yang Yesus lakukan. Itu namanya doing. Nah, tapi kalau dalam gereja Katolik itu being, artinya menjadi. Kita gimana ya bahasanya? Cara mengadu. Cara mengadu gimana ya Mas? Jadi menjadi Roma itu adalah menjadi serupa dengan Yesus sendiri. Nah, karena historisnya Yesus itu dulu adalah laki-laki, nah maka yang menjadi Romo, ya kita memahami teologi being itu, maka yang menjadi Romo adalah laki-laki. Karena kita menganut teologi being itu. Jadi seorang Romo itu adalah representasi dari Yesus sendiri, seperti itu. Jadi bukan hanya melakukan seperti yang Yesus lakukan, tetapi juga menyerupai Yesus sendiri, seperti itu. Karena alter Christi, alter Christi, karena imam itu adalah alter Christi itu sendiri. Jadi memang ada perbedaan yang sangat ketara dari Protestan dengan Katolik. Tadi itu teologi doing dan teologi being, seperti itu. Nah, mungkin emang nggak ribet ya penjelasannya. Iya, memang ini agak teologis. Iya, teologis dan metafis gitu ya, metafisika. Tapi ya jawaban simpelnya seperti itulah. Kalau ya pusatnya kalau di Protestan itu dari karya pelayanannya, maka orang pendeta itu bisa laki-laki atau perempuan. Gitu. Nah, kalau kita itu jadi pusatnya itu kehadiran Yesus itu, pribadi Yesus itu sendiri. Dan pada kenyataannya secara historis dalam sejarah menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang laki-laki. Maka yang jadi Romo ya laki-laki. Tapi bukan berarti juga kita mendiskriminasi yang perempuan. Buktinya gereja memiliki ruang untuk yang perempuan, misalnya dengan menjadi biarawati untuk melakukan pelayanan juga. Dan dalam karya pelayanan Yesus sendiri ketika dulu itu kan melibatkan banyak perempuan, seperti Maria Magdalena, terus Susana, Maria yang lain, Maria yang lain, dan ibunya sendiri juga. Dan perlu diingat bahwa peran Maria, nah sekarang kan juga bulan Maria itu ya. Jadi memang peran Maria sebagai perempuan itu sendiri dalam teologi itu membalik peran perempuan dalam perjanjian lama. Nah, dulu wanita yang dianggap sebagai penyebab dosa dalam perjanjian lama, dengan hadirnya Bunda Maria dalam perjanjian baru itu dianggap gereja sebagai kebalikan dari perempuan pada perjanjian lama itu sendiri. Jadi yang awalnya dulu yang katanya menyebabkan dosa itu pertama, nah sekarang Bunda Maria itu justru membawa penebusan itu, yang membawa penebusan yaitu Yesus sendiri, menghadirkan Yesus ke dunia. Tuh. Ini dari Riman siapa tadi? Roman Rain Alex Rima juga. Ya, Veronica. Contohnya Veronica itu ada contoh peran perempuan dalam kitab suci juga yang memberanikan diri ya, Frater ya. Ini luar biasa loh ini kalau kita misalnya menempatkan diri kita dalam konteks saat itu ya, saat penderitaan Yesus, dan tradisi saat itu sangat kuat bahwa perempuan itu dinomorduakan. Iya sih benar. Iya kan? Lalu ya penyiksa-penyiksa itu kan orangnya berang-berang ya. Gerot-gerot gitu. Tapi Veronica berani menerobos kerumunan itu, bahkan ya berani mengambil resiko lah ya. Mengambil resiko untuk mengusap wajah Yesus karena saking kasihan melihat Yesus sehingga ia tergerak untuk mengusap wajah Yesus yang ya banyak peluh, banyak keringat dan banyak darah ya. Itu juga peran Veronica. Benar. Jadi memang sebenarnya perempuan itu tidak bisa dilepaskan juga dari gereja. Walaupun memang dalam kenyataannya banyak yang belum open minded untuk menghargai perempuan gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita di Indonesia sendiri kasus-kasus misalnya artis-artis itu ya, namanya ada skandal video gitu teman-teman. Nah ini kan udah pada dewasa semua, jadi Fathar ngomongin ini. Ini ada skandal video misalnya yang terakhir kemarin itu tentang Giselle gitu ya. Nah justru itu yang disorotin kenapa cuma perempuannya. Nah itu apakah itu sebuah keadilan? Menurut Fathar sih enggak ya, karena yang salah itu adalah dua-duanya, dari pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Tetapi di Indonesia sendiri ini yang digembor-gemborkan oleh media massa, media sosial itu hanya pihak perempuannya yang seolah-olah salah. Padahal dua-duanya itu adalah salah seperti itu. Nah maka kita yang sebagai orang-orang muda ini harusnya lebih sadar bahwa ketika terjadi seperti itu atau ada isu-isu seperti itu juga kita harus melihat dari berbagai sisi. Tidak hanya sisi perempuannya yang disalahkan, tetapi juga melihat sisi lain. Oh ternyata laki-laki itu juga salah seperti itu. Nah, jadi kita membela keadilan itu bukan berdasarkan gender, tetapi berdasarkan mengerelitakan kebenaran yang ada seperti itu. Ada pertanyaan dari Roman Rain Alex Rima.
Nih, Frater, mau tanya nih, kenapa perempuan itu minta kesetaraan? Dan terakhir, apa sih pentingnya bicara soal kesetaraan gender? Ya. Baik, jawabannya. Kenapa perempuan minta kesetaraan? Nah, ini pertanyaannya bagus. Kenapa minta kesetaraan? Karena pada kenyataannya laki-laki sendiri yang tidak menyetarakan hak perempuan itu. Misalnya saja di Indonesia lah ya. Pada zamannya sebelum Kartini itu, perempuan itu tidak bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Nah, itu salah satu jawaban simpel sih. Alasan kenapa kok perempuan minta kesetaraan. Masa ya yang boleh terima pendidikan cuma laki-laki, perempuan nggak boleh. Nah, itu salah satunya. Mengapa kok perempuan itu akhirnya menuntut kesetaraan? Karena pada dasarnya ya semua manusia itu kan diciptakan sama tadi ya, setara, sudut gambar Allah dan diciptakan untuk saling menolong. Nah, jadi tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain seperti itu. Sehingga ya pihak perempuan sendiri pasti merasa kenapa kok saya merasa direndahkan, maksudnya tidak mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu lebih. Nah, maka mereka menuntut kesetaraan. Ini ada juga yang mengatakan, Frater, ada orang bijak mengatakan, tak ada satu orang hebat pun yang tak lahir dari rahim perempuan. Iya, benar banget. Maka itu sebenarnya harusnya menyadarkan kita ya, sehebat apapun kita yang laki-laki, yang presiden, yang mau apalah jabatannya berderet-deret, ingatlah itu lahir dari seorang perempuan. Maka ya sudah menjadi apa ya? Seharusnya sudah menjadi hal yang enggak lagi tabu ya. Maksudnya kesetaraan gender itu ya memang seharusnya sudah ada, karena memang sejak awal kita mengimani perempuan dan laki-laki itu diciptakan secara setara, secitra dengan Allah. Iya, benar. Itu. Lalu apa sih pentingnya bicara soal kesetaraan gender? Ya itu tadi biar mengingatkan kita bahwa kita tuh manusia tuh adalah makhluk yang sama, diciptakan sama di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama, saling melengkapi seperti itu. Jadi itu penting kita punya kesadaran bahwa saya itu bukan manusia yang lebih tinggi daripada yang lain. Saya itu manusia yang sama dengan yang lain. Saya itu di sini di dunia berusaha untuk sama-sama sedang berjuang, berziarah di dunia ini seperti itu ya, Frater ya. Ya itu pentingnya. Kenapa kok kita bicara tentang kesetaraan gender? Biar tidak ada yang tertindas dan tidak ada yang merasa menjadi korban atas ketidakadilan yang ada, misalnya dalam kebijakan ataupun dalam perlakuan hidup sehari-hari. Ya. Tuh, Roman jawabannya. Sama-sama, Roman. Terima kasih pertanyaannya. Oh ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Esther. Frater, kalau Romo itu ditabiskan, lalu kalau suster itu mengucap prasetya kekal, apakah bisa disebut sejenis dengan tabisan atau sakramen? Nah, ini mungkin Frater Bayu dan Frater Dedi gantian berbicara. Ya, dan nggak bosan dengan suara Frater Hendrikus sama Frater Putra ya. Nanti Frater Ovedi nanti bisa sharing juga apa gitu. Ya, Esther, terima kasih pertanyaannya. Tentu memang kalau Romo itu ditabiskan ya. Terus kalau suster itu hanya mengucap prasetya sementara atau prasetya kekal. Nah, menurut gereja, tabisan dan menerima kaul atau prasetya itu berbeda, Esther. Jadi kalau tabisan itu adalah sebuah ya istilahnya sakramen ya. Jadi kalau Romo misalnya Frater kan sudah kaul. Nah, nanti kaul kekal. Nah, nanti bisa ditabiskan. Tabisan diakon, tabisan imam. Nah, tapi kalau suster itu setelah pembaru janji kaul pertama ya. Kaul pertama nanti akan mengucapkan kaul kekal. Nah, itulah puncaknya seorang biarawati. Jadi ada perbedaan antara klerus yang artinya adalah kaum-kaum tertabis dan para biarawan dan biarawati yang artinya memang menyerahkan diri secara total kepada Allah melalui ya tugas-tugasnya yaitu sebagai pelayan Tuhan. Ya intinya sama sih, sama-sama pelayan Tuhan toh. Kayak misalnya juga kita mengenal nggak hanya suster, juga kita mengenal bruder. Nah itu bruder itu seperti suster. Kalau bruder itu hanya sampai menerima kaul
kekal, tidak sampai pada tabisan diakon atau tabisan imamat itu sendiri. Jadi perlu dibedakan juga antara yaitu tadi antara tabisan dan juga pengikaran kaul. Nah itu cara gampangnya mungkin. Intinya berbeda. Ya. Tapi sama-sama satu tujuan. Melayani. Ya, terima kasih, Frater. Intinya itu bukan sakramen ya. Ya. Bukan sakramen. Bukan sakramen, tidak diakui oleh gereja sebagai sakramen. Seperti itu. Halo Septi, sudah bergabung dari Pringsewu, Azze. Emang sekarang Halo, di Frater, Blitar, selamat. Pringsewu. Halo Septi, ini tadi kami bahas tentang perempuan laki-laki. Ada pertanyaan nggak tentang laki-laki dan perempuan? Aduh, baru bergabung ya, ada Frater. pertanyaan sambil menunggu. Ya. Ada pertanyaan lain? Apa perbedaan Romo dan Bruder? Oh, tadi mungkin dipertegas lagi, Frater. Frater Dedi dan Frater Bayu. Perbedaan Romo dengan Bruder apa? Terus ada ini sekalian lah dari Nathan. Frater, kalau Romo itu apakah bisa ditugaskan di tempat yang saya untuk kedua kalinya? Maksudnya gimana nih? Dua kali. Oh, maksudnya Romo itu pernah di situ, terus dipindah tugas, terus apakah bisa di situ lagi gitu ya? Oh, mungkin seperti itu ya. Oh, oke. Coba Frater Dedi atau Frater Bayu bisa jawab this question. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Bruder atau Romo itu mempunyai semacam pembatasan, yaitu kalau Romo itu akan menerima yang namanya tabisan imamat. Ya, awalnya menerima tabisan diakon, setelah itu baru tabisan imamat. Tetapi kalau Bruder, seorang Bruder itu hampir mirip dengan seorang suster, yang namanya kan biarawan biarawati. Nah, kalau Bruder itu ya berarti hanya menerima atau mengikarkan janji kaul pertama, lalu juga sampai pada kaul kekal itu sendiri. Nah, begitu sahabat tadi yang tanya. Saya lupa ya. Nathan ya? Ya, Fibri. Nah, itu Fibri cara gampangnya saja yang mudah dipahami. Terus kalau pertanyaan dari Nathan tadi, Frater? Dari Nathan tadi. Dari Nathan ya. Ini tergantung ini bisa ditugaskan kembali atau ini maksudnya 2 kali gitu ya? Ya. Kalau 2 kali itu ya bisa-bisa aja, tergantung Pada dari Bapak Uskupnya mau ditugaskan gimana. Kalau misalnya itu Imam diosesan ya tergantung uskupnya intinya. Tapi kalau SCY itu juga pada provinsial. Nah, misalnya Romo provinsial menugaskan di situ lagi, mungkin karena Romonya dipandang baik, akhirnya supaya melanjutkan kembali tugasnya ya bisa-bisa saja. Baik, Frater, terima kasih. Tadi minta penjelasan tadi. Oh, perbedaan tugas Romo dan Bruder. Ini masih dari Fibri. Jadi kalau Romo itu biasanya karena tabisannya, maka Romo itu biasanya bertugas untuk hal-hal pelayanan sakramen dan sakramentali yang biasanya itu baptis gitu ya. Yang pokoknya yang sakramen terus Ekaristi paling kentara itu Ekaristi, lalu pengakuan dosa, juga pengurapan orang sakit. Nah itu. Nah kalau Bruder karena tidak ditabiskan, maka biasanya Bruder itu ditempatkan di karya-karya karitatif atau di instansi, misalnya kayak Bruder FIC itu di sekolahan, atau ada Bruder kami di Bruder FC itu ada juga yang bertugas sebagai perawat. Nah, ada yang di sekolah tinggi atau universitas, ada yang di asrama. Nah seperti itu, Fibri. Tergantung ini ya, passion dari Bruder itu sendiri. Terus ada lagi nih, Frater. Yang tadi ya, tentang nabi-nabi tadi ya. Iya. Saya lupa. Ini nih. Nah ya, coba. Ini di atas. Atas ya. Nah nih, dari Diana. Dari Diana Angela, si haloho. Frater, saya ingin bertanya, nabi perempuan atau disebut nabiah itu seperti apa ya, Frater? Dan apa nabiah yang diimani umat Katolik, Frater? Terima kasih. Maksudnya
siapa yang saja gitu ya nabi-nabinya. Ya, Frater, silakan Frater Putra ini. Ini ya mungkin yang ya benar di gereja Katolik di kitab suci itu kita bisa mengenal beberapa nabi perempuan ya. Misalnya itu ada Esther, Deborah, Hana itu dalam perjanjian baru ya, ibunya Samuel ya. Ibunya Samuel itu yang di perjanjian lama, Hana di perjanjian baru ada juga. Oh ya, di perjanjian baru juga ada. Jadi memang kita gereja Katolik mengenal adanya nabi-nabi perempuan. Nah, dan itu sendiri dengan hadirnya nabi perempuan itu menunjukkan bahwa Allah sendiri itu tidak hanya memilih kaum laki-laki sebagai nabi. Allah sendiri telah memilih perempuan sebagai utusannya atau sebagai patos Allah sendiri untuk ya sebagai penyambung lidah Allah itu ya Frater ya. Jadi tidak hanya eksklusif pada pihak laki-laki, tapi Allah itu sudah menunjukkan inklusivitasnya, keterbukaannya untuk melibatkan perempuan dalam karya perutusan seperti itu. Seperti itu. Ini ada Yontonius dulu, ini Frater juga ya? Frater ya? Iya. Perkenalan dulu Frater. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yontonius Hulu, asal dari Nias Selatan. Sekarang saya gabung di kongregasi OAD Bandung. Oh, Bandung. Iya. Karena tinggalnya di mana, Frater? Di Cisarua, di Bandung juga. Jawa Timur, Jawa Barat. Oh, mantap. Salam kenal ya, Frater. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dibantu jawab sama Frater Yantonius sama Frater Ovedi tadi ya. Kayaknya mereka harus sudah waktunya untuk jawab, Frater. Ada pertanyaan lain nggak sih? Ada pertanyaan lagi nggak? Coba. Ini ada lagi nih, yang ini belum baca. Dari Andreas. Frater mau tanya, ada seorang perempuan kadang memiliki sikap yang kadang sering cuek. Pengalaman saya pribadi, saya kalau waktu SMA pernah punya teman cewek, kadang sering cuek, gampang marah. Ya padahal saya sudah menasihati tetap jaga, nggak sabar. Solusinya bagaimana? Asik nih yang coba yang percewaan mau Frater siapa ini? Yantonius atau Frater Ovedi? Dua-duanya lah ya kali ya. Minta tolong bisa dibacakan lagi pertanyaan ter. Pertanyaannya nggak ada di chat, Frater. Ada di chat. Jangan-jangan ini untuk privat. Oke, diulangin lagi ya. Frater mau tanya, ini dari Andreas Pangestu. Ada seorang perempuan kadang memiliki sikap yang kadang cuek. Pengalaman saya pribadi, waktu SMP pernah punya teman cewek, kadang sering cuek, gampang marah. Padahal saya sudah menasihati, tetap juga nggak bisa sabar. Solusinya bagaimana, Frater? Nah, seperti itu Frater Ovedi dan Frater siapa tadi satunya? Yantonius Hulu. Coba Frater Ovedi. Terima kasih atas yang waktunya. Sudah sepertinya ahli dalam bidang percewaan. Karena SMA-nya juga kan. Ya. Kalau kami SMA-nya di seminari, Frater. Jadi ini pengalaman dengan perempuannya bisa lebih banyak ini. Jadi apalah solusi itu ya penekanannya dari pertanyaan tersebut. Rendrigus mau kemana? Ini mungkin pengalaman juga ya. Dari pengalaman saya, mungkin dulu juga pernah ada mungkin pengalaman yang sama. Jadi solusinya itu bagi saya itu tergantung diri laki-lakinya atau diri saudara. Bagaimana kesabaran saudara dalam menghadapi siapa namanya tadi? Andreas. Si cewek ini. Bagaimana kesabaran saudara Andreas dalam memahami si cewek tadi. Jadi dulu pernah juga ada teman saya yang memiliki sifat seperti itu. Mungkin kita berusaha untuk memahaminya, tetapi ya sama sekali nggak apa. Ya biasa aja sama dia, jadi cuek terus. Dan akhirnya kita pun
ya udah bosan, ya udah sampai seperti itu aja hubungannya. Atau kalau mungkin udah ada hubungan pacaran, nah lalu solusinya apa? Yang saya katakan tadi itu kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana kamu memahaminya? Artinya dalam suatu hubungan itu, dalam hubungan pacarannya, dalam suatu hubungan itu sangat penting itu memahami satu sama lain dan harus sampai pada pengampunan. Artinya apa? Bahwa kendati pun kita dalam situasi yang sulit atau mungkin berantem atau ada masalah sedikit, tiba-tiba itu menjadi alasan ya bisa putus atau apa. Jadi mestinya kalau dia memang tidak memahamimu, cobalah pahami, ikuti aturan mainnya, begitulah aturan mainnya. Dia pun suatu saat nanti pasti tahu kan bahwa kalau kamu memang benar-benar mencintainya seperti itu ya. Asik. Iya kan, mungkin saja juga itu dia hanya mencoba-coba saja sampai di mana sih, kan? Jadi penting dalam suatu hubungan itu memahami dan mengampuni satu sama lain. Jadi seperti itulah tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Father Ovedi. Mantap, ini sudah sangat ahli dalam hal seperti ini ya. Pengalaman pribadi ya, relasi lintas gender, asik. Terus Father tadi mana Father satunya? Nih, Father Yantonius. Coba Father bisa bagi pengalaman gimana caranya menghadapi cewek-cewek ini biar sabar katanya, biar nggak salah paham dengan cewek, itu gimana Father? Ini sepertinya juga ahli terima sih. kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman sendiri menghadapi sikap cewek itu gimana. Dulu waktu saya masih sekolah SMA, saya pernah mencoba menjalin relasi hubungan yang akrab dengan seorang perempuan, atau kita sering sebutnya jadi pacar gitu loh. Dulu itu saya juga pernah mengalami hal demikian, di mana ceweknya marah-marah, ngambek. Lalu ketika saya menanyakan alasan apa, kenapa sikap dia itu begitu, ya dia diam saja, diam lalu cuek. Lalu setelah saya tanya-tanya sama teman-teman, apakah dia itu pernah cerita sama kalian tentang apa yang dialami itu tentang saya itu saya tanya sama teman-teman, tapi teman-temannya bilang itu iya sih, dia ngambek itu gara-gara kamu pernah omong dengan cewek. Lalu saya coba dekati dia dengan baik-baik. Saya jelaskan ke cewek itu bahwa saya tidak punya hubungan apa-apa sama cewek yang dia curiga itu. Lalu dia nggak percaya. Setelah beberapa minggu, saya coba menenangkan diri dan coba bersabar. Seperti yang Frater Ovedi yang bilang tadi itu, kita perlu memahami sikap cewek tersebut. Dalam beberapa minggu itu, saya coba memahami sikapnya dengan banyaklah saya alihkan perhatian. Dia bisa aja jalan-jalan, nyanyi, tetapi dia tetap cuek begitu. Lalu setelah itu saya bilang sama dia, oke, kalau kau terus begitu, saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi satu pesan saya sama kamu bahwa jika kamu terus begitu, hubungan kita tidak akan baik, atau bisa cepat putus gitu loh. Lalu saya mencoba menjalin dialog sama dia, dialog terbuka. Akhirnya dengan kesabaran saya itu, cewek itu bisa terbuka
dia sharing tentang kenapa dia sikapnya begitu. Lalu setelah sharing-sharing kami kedua sharing-sharing, kami akhirnya menemukan solusi. Artinya itu saya coba melihat kembali bahwa terkadang cewek itu ngambek, mungkin ada sesuatu hal yang baginya itu merasa janggal itu loh, masalah apa, perasaannya itu tidak enak dengan kita. Ini dia cuek atau ada masalah keluarga atau apa, pokoknya sikap kita dalam menangani hal itu, kita perlu bersabar, perlu untuk apa, menjalin dialog, membuka dialog dengan dia itu. Kita harus apa? Ketika saya belajar etika itu ada 5 apa? Yang pertama itu kita harus ketahui dulu motifnya apa yang ya apa alasannya dibalik kenapa sikapnya begitu. Kedua, kita perlu melihat situasi juga, situasi apa yang dia rasakan saat itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Frater atas sharingnya. Sama-sama. Ya, terima kasih Frater Yantonius Hulu atas sharingnya dan Frater Ovedi tadi ya. Nah, itulah teman-teman realitasnya dalam dunia saat ini. Ya, meskipun masih remaja ya, kita harus tahu juga cara-caranya tadi ya. Yang terpenting itu tadi yang Frater dengar itu dari pengalaman para Frater itu adalah sikap keterbukaan satu sama lain antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Itu adalah suatu hal yang menurut saya sangat penting dalam menjalin suatu relasi, ya bisa teman, persahabatan dan lain-lain jenjang berikutnya. Nah, menurut saya ketika orang itu sudah saling terbuka, maka disitulah kita bisa menemukan apa tadi keluh kesah. Misalnya, kalau kita kan tidak tahu, misalnya saya bersahabatan dengan orang lain dan orang lain tidak tahu kalau ternyata dia itu kita anggap sebagai orang yang sombong, jarang menyapa, dan seperti itu ya. Dia tidak menyadari. Nah, jadi kita itu merasa, loh, orang itu kok sombong, tidak sering menyapa. Nah, itu butuh keterbukaan satu sama lain supaya tidak ada kesalahpahaman di antara saya dengan orang tersebut. Itu yang mungkin dapat saya tambahkan, teman-teman, dan semoga nanti setelah ini nanti bisa saling terbuka dengan teman-teman yang lain ya. Kalau misalnya ada salah paham, dan jangan ragu untuk datang duluan. Tadi yang dikatakan oleh saya tadi, yang dari Medan tadi, harus sampai pada pengampunan diri tadi. Jadi salah satu bentuk pengampunan itu adalah kita yang mungkin ya harus datang duluan untuk menyapa mereka. Itu sih dari pengalaman Frater. Terima kasih Frater Bayu. Nah, ini ada pertanyaan lain nih. Frater, kalau Frater itu ada berapa tingkat? Tolong jelaskan setiap tingkat seperti tingkat kuliah, top, atau yang lain. Nah, ini Frater akan berikan kesempatan kepada Frater Ovedi dan Frater Yohantinus juga ya untuk menjawab ini. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya kami sudah menjelaskan tingkatan-tingkatan di SC. Nah, mungkin para Frater yang lain bisa menjelaskan. Coba Frater Ovedi menjelaskan tahap-tahap menjadi seorang imam lah. Ada berapa tingkat seperti itu. Oke, terima kasih. Frater itu berapa tingkat ya? Itu ada berapa tingkat? Tolong jelaskan setiap tingkat. Pertama itu untuk menjadi seorang imam sampai pada tahap tahbisan imam itu dimulai dari seminari menengah. Pertama seminari menengah. Seminari menengah itu juga di sana ada yang namanya pertama ada yang bisa dari lulusan SMA dari luar lalu masuk ke seminari menengah, dan di sana menjenjang pendidikan mungkin pendidikan awal
tahap awal untuk menjadi seorang calon imam selama 1 tahun. Lalu ada juga yang mulai dari gramatika, sintaksis, poesis, dan sampai retorika. Nah, jadi di sana mereka biasanya dikatakan anak domus, jadi 4 tahun. Nah, setelah itu, setelah lulus dari sana, baru masuk di tahun orientasi rohani selama 1 tahun. Setelah tamat dari tahun orientasi rohani, baru masuk ke seminari tinggi. Seminari tinggi mulai dari tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, tingkat 1 di sana mungkin bisa dikatakan masih seperti malaikat seperti itu. Artinya masih junior dalam komunitas, sebagai adik kelas lah seperti itu. Tingkat 1. Nah, di sana masih mungkin kalau dalam perkuliahan mungkin masih hanya dasar-dasar mata kuliah ke jenjang selanjutnya. Begitu juga tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 4. Tingkat 4 di sanalah membuat skripsi untuk menyelesaikan menyelesaikan perkuliahan dalam biasanya sama kami di sini dikatakan posisi 1, artinya sudah menyelesaikan S1-nya di tingkat 4. Di tingkat 4 menyusun skripsi, dan setelah tingkat 4 toplah satu tahun ke paroki masing-masing. Biasanya kami yang diosesan seperti itu ya di sini. Jadi kembali ke paroki masing-masing untuk tahun orientasi pastoral. Mungkin juga diatur oleh pihak keuskupan, di mana paroki yang mungkin adalah paroki-paroki tertentu yang di mana medan pastoral seorang frater ini untuk melanjutkan mungkin dalam sama juga bimbingan bagian dari bimbingan dari tadi tingkat 1 sampai tingkat 4. Jadi itu tingkat pastoral itu di sana juga kita dilatih sebagai seorang frater untuk lebih mengenal umatnya, nanti kelak menjadi seorang romo. Nah, dalam realita pastoral itu. Lalu setelah 1 tahun kembali lagi ke seminari tinggi untuk melanjutkan kuliah. Kalau mungkin kalau di luar sana sepertinya mungkin udah melanjut S2 seperti itu. Nah, setelah selesai top melanjutkan perkuliahannya lagi selama 2 tahun. Itu tingkat 5 dan tingkat 6. Nah, setelah selesai tingkat 6 baru kembali lagi ke paroki. Di sana nanti mungkin pradiakon sebelum tabisan diakon, pradiakon baru dihabiskan menjadi diakon, dan seterusnya tabisan imam. Jadi seperti itulah yang saya ketahui tentang tingkat-tingkat seorang frater sampai menjadi seorang imam. Jadi kurang lebih ya boleh ditambah sedikit. Terima kasih frater atas penjelasannya. Nah, kalau dari frater Yohantinus dulu, apakah ada yang beda nih tahap-tahapannya? Tadi kan frater ini diosesan menjelaskan seperti diosesan Sibolga ya, Pangkal Pinang ya. Yang mana sih Sibolga, sorry. Sibolga, Keuskupan Sibolga. Sorry. Kalau dari frater Yohantinus, Antonius nih. Kalau dari saya kan ordo dengan religius dengan project kan beda cara formandinya. Kalau kami yang religius atau yang pengalaman saya ordo Agustinus Taberkasut, kalau jenjang kami itu untuk sampai tabisan imam, yang pertama itu 2 tahun itu aspiran. Masa aspiran itu 1 tahun masa pengenalan ordo, 1 tahunnya
Korgap, tahun orientasi gabungan. Masuk ke tingkat 2 yaitu postulan. Dalam masa postulan itu masa-masa persiapan untuk masuk ke novis. Setelah postulan masuk ke novis. Dalam 1 tahun, kalau kami itu 1 tahun, masa novisnya 1 tahun. Dalam 1 tahun itu tidak boleh keluar, istilahnya itu refleksi dan kontemplasi penuh dalam 1 tahun itu tanpa keluar biara. Setelah novis, penerimaan jubah sama kaul sementara atau jadi senior tingkat 1. Setelah itu lanjut kuliah selama 4 tahun. Setelah itu lanjut kuliah selama 4 tahun. Setelah 4 tahun masa-masa ini top seperti yang Frater Lepus Ovid itu jelaskan tadi, top. Setelah top melanjutkan S2. S2 itu tergantung tempatnya, seperti kita di Indonesia itu, kalau kami di Bandung itu hanya 2 tahun, tetapi kalau di luar negeri seperti di Filipina kan pusat kami itu di Filipina 4 tahun. Teologian itu 4 tahun. Kalau di Roma hanya 2 tahun. Itu tergantung pemimpin tarekatnya. Setelah masa teologi habis, diulang lagi top 2 kali tahap topnya. Setelah top baru persiapan pradiakon. Setelah pradiakon jadi diakon. Setelah itu akan dihabiskan menjadi imam. Kira-kira begitu, Frater. Makasih. Terima kasih, Frater Yantonius Hulu. Ya, paling tidak apa yang telah disampaikan oleh para frater ini tadi hampir sama ya tadi dengan frater-frater SCY juga. Tadi sekaligus ada perbedaan ya antara Romo diosesan dengan kongregasi seperti itu. Jadi tahap-tahap dari kongregasi, imam kongregasi dengan imam keuskupan tadi. Semoga teman-teman menyimak pasti lihat ada perbedaannya seperti itu. Nah, terus ini ada pertanyaan menarik banget loh. Ada dari Nonem. Apa pertanyaannya, Brother? Bagaimana dengan cinta beda agama? Beda agama tapi satu cinta. Asik. Gimana nih? Ini emang sebenarnya banyak realitas sekarang ya, maksudnya karena kan kita juga berjumpa dengan mayoritas yang beragama beda dengan kita, mungkin kita menemukan cinta itu justru dengan mereka yang berbeda agama dengan kita. Terus gimana nih, Frater? Ada yang bisa memberi tanggapan, Frater? Ini lagunya Mahendra ya? Ya, seamin tapi tak seiman. Promosi lagunya Mahen. Seamin tapi tak seiman. Gimana nih? Mungkin dari teman-teman dulu yang pernah menjalani ya seperti ini. Apakah ada yang pernah? Apakah ada yang pernah pacaran beda agama? Agama gitu kan? Atau pernah berpikir tentang gimana ya nikah beda agama bisa nggak sih gitu di gereja Katolik gitu? Ya. Apakah ada yang pernah? Ibu guru bagaimana Ibu guru? Ibu Anggun? Apakah pernah? Nggak pernah. Di sana orang Katolik semua. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak dari kita ya. Nanti semuanya kalau pacaran itu nanti gimana, Frater? Apakah gimana nikah beda agama, terus pacaran beda agama gimana gitu. Nah mungkin ini ada yang bisa menjelaskan dari Frater siapa? Frater Hendrikus atau Frater Bayu atau Frater Dedi? Enggak, saya beri kesempatan untuk menjelaskan. Sesuai kesepakatan? Pop materi hari ini siapa? Iya jelas. Frater Bayu Putra. Frater Putra masih. Semangat nyari. Ya silakan Frater Putra, nanti saya akan menambahkan.
Ya kalau pacaran beda agama gimana ya? Namanya kita bicara tentang realita dulu aja teman-teman. Ya. Sekarang gini, namanya saya dulu ketika SMP juga walaupun saya di swasta seperti itu, tapi juga banyak teman yang beragama Muslim seperti itu. Dan akhirnya juga pernah jatuh cinta dan dijatuhi cinta dengan dia yang beragama Muslim seperti itu. Nah dalam kenyataannya memang ya namanya juga cinta nggak sih, pada waktu itu juga kebetulannya masih anak kecil ya. Ya akhirnya memang menjalin hubungan kayak pacaran cinta-cinta monyet gitu kan. Nah, ya karena pada waktu itu belum berpikir tentang beda agama gitu, nggak berpikir ke depannya saya mau menikah nantinya dengan dia, karena pada waktu itu kayak untuk seneng-seneng aja nggak sih kalau masih SMP gitu. Jadi ya pacaran beda agama itu adalah ya hal yang bisa aja dilakukan gitu, karena Frater sendiri dulu juga pernah. Nah tapi kalau misalnya sampai pada pemikiran nanti ujungnya ke nikah, misalnya orang dari dewasa menemukan pasangan nikah beda agama, sebenarnya sih saran Frater sendiri ya, kalau sebisa mungkin itu cari yang seiman gitu, dan seiman dan seamin. Nanti kalau seiman nggak seamin nggak mencintai. Nah jadi cari yang seiman gitu kan. Ada keyakinan. Nanti beda keyakinan, satunya mencintai, satunya nggak mencintai. Sedih banget nggak sih? Satunya jadi Frater. Ketahuan. Nah jadi ya itu sebisa mungkin sih seiman gitu, biar juga nantinya ketika membangun rumah tangga itu bisa saling menguatkan dalam iman, anaknya dididik secara iman Katolik secara baik seperti itu. Tapi realitanya memang banyak sekali kasus-kasus di gereja juga nikah beda agama, orang Katolik nikah dengan orang Kristen, orang Katolik nikah dengan orang Buddha, beda gereja maksudnya, orang Katolik nikah dengan orang Buddha, nikah dengan orang Muslim seperti itu. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Lalu bagaimana? Apakah gereja sendiri itu nantinya bisa mengizinkan atau mengesahkan perkawinan tersebut seperti itu? Nah, sekarang perlu diketahui pertama-tama bahwa perkawinan itu disebut sebagai sakramen kalau dalam gereja itu apabila dilakukan oleh mereka yang dua-duanya beragama Katolik, dibaptis secara Katolik, sah secara Katolik. Jadi perkawinan disebut sakramen itu hanya mereka yang dua-duanya setelah dibaptis secara Katolik. Nah, lalu perkawinan itu sah apabila ada berapa cirinya, Frater? Ada tiga. Yang pertama itu apa? Subjeknya. Yang jelas ada laki-laki dan perempuan, tidak laki-laki dan laki-laki atau dengan perempuan dengan perempuan. Nggak boleh. Lalu yang kedua? Kedua itu ada kesepakatan nikah. Kesepakatan nikah. Jadi janji perkawinan mereka itu. Ya, dari laki-laki dan perempuannya. Lalu yang ketiga? Yang ketiga itu tata peneguhannya. Jadi tata peneguhan. Upacaranya saat upacara perkawinan itu kalau diadakan di gereja berarti harus ada misalnya pastor paroki atau diakon yang diberi mandat seperti itu. Dan juga 2 orang saksi. 2 orang saksi. Nah, kalau cuma 1 orang saksi, gimana, Frater? Gimana? Berarti itu enggak sah. Tidak sah. Ada cacat tata peneguhan. Jadi dianggap sah itu ada 3 tadi itu. Dan harus dilakukan di hadapan ordinaris wilayah, romo paroki atau diakon atau yang telah menerima wewenang dari ordinaris wilayah dan di hadapan 2 saksi. Itu baru dianggap sah. Tetapi pernikahan beda agama itu tidak disebut sebagai sakramen, tapi dia sah seperti itu. Dia ikatan perkawinan natural. Jadi bukan disebut sebagai sakramen dalam gereja. Nah, lalu untuk menikah beda agama itu pun ada beberapa syarat ya. Menurut kanon berapa itu? 1125 ya kayaknya ya. Ada beberapa syarat itu. 4 syarat yang dalam KK itu harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama itu dari pihak perempuan, misalnya perempuannya yang Katolik, laki-lakinya yang Muslim gitu ya. Nah, pihak perempuannya itu harus membuat janji bahwa tidak akan terancam dari meninggalkan imannya, tidak akan meninggalkan imannya, berjanji akan mendidik anak secara Katolik dan membaptis anak secara Katolik, lalu menyampaikan apa yang sudah dijanjikan itu kepada calon pasangan suaminya itu, sehingga tujuannya apa, suaminya itu tahu bahwa si pihak Katolik ini punya kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat
terhadap dengan otoritas gereja itu sendiri. Lalu yang keempat itu masing-masing baik dari pihak Katolik ataupun dari pihak yang berbeda agama, baik Muslim ataupun Buddha ataupun yang lain, itu diberi arti perkawinan, maksudnya diberikan katekisnya perkawinan Katolik itu sendiri apa, tujuan perkawinan Katolik itu apa, dan yang terpenting itu diberi pemahaman tentang sifat itu loh, sifat unitas dan indissolubilitas, artinya monogam dan tak terceraikan. Jadi ciri hakikat perkawinan Katolik itu monogam dan tak terceraikan. Gitu. Nah, kalau untuk misalnya masih remaja gitu, SMP atau SMA, jatuh cinta itu nggak apa-apa. Iya. Yang penting bukan jatuh karena cinta gitu. Asik. Untuk pengalaman nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah menuju ke arah yang lebih serius, saya sarankan mending cari yang seiman. Karena apa? Ribet nanti akan ngurusi tata perkawinannya itu ikut agama mana gitu, nanti pasti akan ada pembicaraan. Dan anaknya nanti juga anaknya gimana, kan harus mendidik anak ya. Mendidik anak secara Katolik itu yang sulit juga, nanti mungkin dari pihak yang non Katolik juga pengen mendidik anaknya secara agama mereka gitu kan. Terus ya kita realitas aja lah. Orang yang nikah seagama aja ada yang ya gesek-gesek sana gesek sini, apalagi kita yang nanti yang beda agama. Jadi saran saya sih cari yang seiman, asalkan jangan frater. Ya, atau jangan suster kalau yang cowok ya. Gitu. Biarkan mereka di jalan. Kalau yang frater udah dilupakan aja, menjadi kenangan masa lalu dan tidak bisa diulang. Seperti itu gitu. Bagi anonim. Bagi anonim ini yang bertanya. Mungkin juga, semoga menjawab ya. Juga menjadi pengetahuan baru juga bagi teman-teman juga ya. Iya. Dan bisa memberi, nanti kalau teman-temannya ada yang tanya juga bisa menjelaskan juga gitu. Kira-kiranya garis gambaran besarnya seperti itu gitu. Dan apa yang bisa dilakukan oleh gereja. Masih ada pertanyaan seperti lagi? Itu. Ada pertanyaan nggak sih? Udah ya? Sudah, kayaknya udah selesai ya. Selamat datang pada Frater Alexander Krisman, ini baru bergabung, baru join. Selamat datang, Frater. Oke, Frater. Gimana, Frater? Ini udah ada, masih ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Masih ada. Mana masih ada? Yang punya Alex Krisman tadi, di atas ya? Yang apa ya, Roman ya? Oh, yang baper-baper tadi ya? Oh, cara bilang ini ya? Bukan. Oh, cara mengatasi baper dengan perempuan ini kok ya? Bagaimana cara mengatasi baper dengan perempuan di usia? Bagaimana mengatasi baper? Ya kalau menurut Frater ya jangan dibawa perasaan. Gimana itu maksudnya? Nah, ya kalau emang biasanya kalau hormon-hormon orang-orang remaja itu kan lagi tinggi-tingginya, jadi memang lagi baper-baperan gitu ya. Hal-hal sedikit aja bisa dibaperin. Padahal cuma perhatiin sedikit dibilangnya dia jatuh cinta pada saya. Padahal itu enggak. Padahal ya cuma temenan biasa tapi nganggapnya lebih seperti itu ya. Kayak tadi, sama agamanya tapi beda keyakinannya. Ya jadi kalau menurut Frater ya kita temenan dengan semuanya, nggak usah merasa mengeksklusifkan dengan beberapa orang, tapi bisa terbuka terhadap yang lain sehingga tidak jatuh pada perasaan baper tadi. Akhirnya ketika kita berteman dekat dengan seseorang pun ya kita berteman dengan baik seperti itu. Misalnya kalau memang sudah serius ada keinginan untuk menyatakan cinta, ya sudah katakan cinta saja. Kalau ditolak ya itu resiko pribadi seperti itu. Kalau ditolak berarti kamu tidak dicintai. Enggak, maksudnya bukan jodohnya seperti itu. Ya jadi ya santai aja, nggak usah baper-baper. Yang penting tetap membangun relasi dengan banyak orang seperti itu. Selamat datang Franciscus, nih dari mana ya Franciscus? Saya dari Curug ini. Ya ampun. Memperkenalkan diri. Franciscus asalnya dari mana ya?
Sinyalnya jelek di sini. Iya. Halo adik, iya ada adiknya. Lucu banget. Iya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita mungkin bisa tutup dengan doa malam ya, Father ya. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Nah, sudah ya. Pokoknya intinya dari pertemuan ini Father tuh pengen ngajak apa? Ya, kita hidup tuh menghadapi realitas yang ada. Kita berdampingan dengan baik laki-laki dan perempuan tuh hidup berdampingan. Nah, maka ya Father harap itu bisa saling mendukung, bisa saling mempromosikan. Kalau ada temannya yang baik kita promosikan, kalau ada yang salah kita ingatkan. Jangan sampai terjatuh dalam masalah seperti itu. Jadi itu intinya teman-teman. Semoga teman-teman dari pertemuan ini kita bisa mengambil apa yang baik dan apa yang kurang baik ya nggak usah diambil seperti itu. Semoga bisa membantu teman-teman dalam bersaksi ya di era digital ini sebagai laki-laki dan perempuan. Semoga bisa semakin bangga sebagai pribadinya masing-masing, bangga sebagai perempuan, bangga sebagai laki-laki seperti itu. Dan nggak boleh iri-irian, yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki-laki. Itu ya Frater ya kira-kira ya. Ya. Mari kita tutup dengan doa malam yang akan dipimpin oleh siapa? Frater Dedi. Nanti jangan lupa berkat ya Frater. Enggak, foto dulu. Oh ya, kita foto dulu teman-teman sebelum doa. Open kamera dulu ya. Open cam itu siap-siap ya itu difoto. Yang belum open silakan di open kameranya. Di open. Sebentar saja. Pasang posisi se-angle yang bagus mungkin. Franciscus, NC mantap. Septi, Franciscus, Nathan, Andrea, Verliana, Marina, Vicky, Septi belum. Agnesia, Agnesia ini nggak bisa ya. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu. Nathan. Biar ada buktinya gitu kalau kita tuh zoom gitu. Nanti kita upload di Instagram lah ya, Frater. Ya. Oke ya. Septi, Nathan, Roman udah turun dari mobil belum? Oke, ya Frater mulai. Gitu mereka nggak bisa itu jaringannya. Oh, naik motor nggak bisa. Iya, kita naik motor. Oke. Tadi naik mobil. Yang naik mobil kan Roman. Oke. Ya, foto Frater. Iya, tenang dulu. Nah, Dihitung ya, satu. Ya. Frater yang hitung dong, kan Frater yang moto. 1, 2, 3, cheese. Oke. Lagi dong. Udah ya. Udah masuk Simon kan? lagi posisi yang berbeda. Oke. Copy dulu ke itu. Ya. Enggak pakai HP tuh tadi. Oh, HP. Gue sorry dong. Di video. Oke. 1, 2, 3. Asik. Itu yang Desi rambutnya kibas-kibas mantap banget. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung. Mari kita tutup dengan doa. Silakan Frater Dedi untuk memimpin doa. Inilah teman-teman, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih yang Kau limpahkan pada kami semua dalam pertemuan kami pada malam hari ini dalam virtual. Kiranya apa yang kami bicarakan mengenai makna perempuan dan laki-laki semakin mampu menyadarkan kami bahwa ini adalah rahmat pemberian dari-Mu ini sendiri. Kami mohon berkat-Mu atas pengalaman yang hari ini yang boleh kami terima, kiranya sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk mensyukuri itu semua. Dan berkatilah kami dalam istirahat malam kami, kiranya kami dapat istirahat dengan nyenyak, dan akhirnya besok dapat kembali bangun dengan tenaga dan memuliakan. Semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita dalam istirahat kita pada malam hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima
Terima kasih semua. Terima kasih. Sudah merelakan kuotanya. Frater. Sudah merelakan waktunya. Merelakan waktunya untuk takbiran. Mungkin kapan-kapan kita bisa ajak Rosario masih bulan Maria ini ya. Iya, Rosario belum ya. Ya kan Scholastica TC itu nanti setiap hari akan ada Zoom Rosario teman-teman. Nah, jadi silakan nanti yang berminat untuk bergabung bisa langsung DM ke Instagramnya scholastica.scj. Nih, Ketik dulu terbiasa. scholastica.scj. Izin live, Frater. Selamat malam. Soalnya kan tanggal 14 itu kan scholastica.scj. Frater. Nah, ini Instagramnya. Jadi nanti setiap hari kita akan ada Rosario bersama itu jam 8 malam. Kita akan ada Rosario Zoom bersama. Nanti teman-teman yang mau Rosario bersama sama Frater boleh bergabung seperti itu. Nanti kapan-kapan kalau kita mau ngadain Zoom lagi akan diinfokan di grup ya. Ya di grup atau nanti lewat Instagram juga. Ya. Ininya lewat mana, Frater? Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam, good night. Yang udah mau tidur silakan tidur. Yang belum tidur silakan lanjutkan takbiran. Sepi tadi. Yang mau nugas silakan nugas. Tapi kan besok Lebaran, nggak sih guys? Selamat Lebaran semuanya. Mohon lahir dan batin. Iya, kenakan Yesus. Iya. Benar. Iya benar. Thank you semuanya. Oke, kita. Oke, terima kasih, Frater. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Dadah. Mari kita makan malam. Yang belum makan malam. Frater belum makan malam. Belum yang kedua. Tengok piano, pen. Master dulu. Mana pen? Terima kasih, selamat malam. Takon Thank you. yang tanya tadi itu beda agama saya hadir kayaknya. Sedih.